Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izinkan kami kembali ada di tempat ini. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan telah tiba saatnya untuk kami belajar firman Tuhan. Kami masih ada dalam pembahasan mengenai kristologi. Tuhan tolong kami sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Roh Kudus ambil alih, sehingga dalam jam pemberitaan ini kami semua benar-benar dapat memahami, mengerti apa yang menjadi maksud, pesan, dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh firman itu kami bertumbuh, oleh firman itu kami semakin mengenal Tuhan secara benar, oleh firman itu juga kami semakin lagi dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, yang untuk kami ikuti, kami pegang. Dan karena itu Tuhan, tolong kami semua sekali lagi, kami serahkan kehidupan kami yang terbatas ini, Tuhan ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan jalannya pemberitaan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dengar firman, bersama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita akan memperhatikan kelanjutan daripada pembahasan kita mengenai doktrin kristologi. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bagian yang ke-14 dan seri yang terakhir dari apa yang kita perhatikan. Jadi belum saya ulangi ya, yang terlambat tidak jadi dan terganggu di live, mungkin nanti pada next time ya. Ini saya tutup dulu bagian yang ke-14 ini atau bagian yang terakhir dari pertemuan kita. Baik, apa yang sudah kita soroti dan apa yang akan kita soroti hari ini kita perlu perhatikan kembali. Yang pertama, bahwa kita sudah memperhatikan tentang keilahian Yesus Kristus. Itu sudah kita selesaikan. Lalu kemudian kemanusiaan Yesus Kristus juga kita sudah selesaikan. Lalu kita juga sudah menyelesaikan tentang karya Yesus Kristus. Itu cukup panjang ya, mungkin ada sekitar 8 kali pertemuan ya. Lalu kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ini yang akan menjadi sorotan kita pada kesempatan ini. Ya, Kristus dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai Kristus dalam kehidupan orang percaya, atau Bapa dalam kehidupan orang percaya, atau Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya, itu sebenarnya kita sedang berbicara bukan soal kepribadiannya. Ya, saya ulang ya. Bukan soal kepribadiannya yang masuk di dalam pribadi kita. Itu mustahil ya saudara. Tetapi berbicara soal Kristus dalam kehidupan orang percaya, atau Allah Bapa, Allah Roh Kudus dalam hidup orang percaya, itu berbicara soal persekutuan atau relasi atau hubungan yang dekat, yang saudaraku tak terpisahkan begitu. Itu lebih dapat dimengerti. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kalau kita berbicara Yesus ada di dalam saya, Roh Kudus ada di dalam saya, itu sekali lagi bukan berbicara soal pribadinya yang hadir di dalam pribadi kita. Itu sebab tidak mungkin ya satu pribadi yang lain masuk kepada pribadi kita. Tetapi ini bicara soal persekutuan, hubungan, keintiman, pergaulan karib yang sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksud dengan Kristus itu hadir dalam hidup orang percaya. Nah, saya ingin mendahului dengan satu pembacaan Alkitab, yaitu dari kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus memberikan kesaksian kepada kita
bahwa hidup di dalam iman, ya ini dalam anak Allah, ya hidup di dalam iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita, itu berarti Kristus itu yang hidup di dalam aku. Itu kalimat jelas ya. Nah saudara, sekali lagi ini artinya bahwa Paulus sedang menyampaikan bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus itu relasi keintimannya, persekutuannya, fellowshipnya, keintimannya dengan Tuhan itu benar-benar sangat erat, benar-benar sangat intim, benar-benar tak bisa terpisahkan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berikan contoh. Misalnya waktu orang menikah lalu kemudian dibilang keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Ya saudara, apakah tiba-tiba suami masuk ke istri atau istri masuk ke suami? Kan tidak. Pribadinya tetap ada dalam keberbedaan ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi yang dimaksud satu itu adalah relasi. Yang dimaksud satu di situ adalah hubungan. Yang dimaksud satu di situ adalah keakraban, keintiman, ya, yang tak bisa terpisahkan, yang sudah diikat oleh suatu perjanjian. Nah, itulah juga hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Allah itu seperti itu. Waktu kita beriman kepada Kristus, waktu kita percaya kepada Kristus yang mengasihi kita, maka otomatis kehidupan kita itu harus terjalin dalam satu persekutuan. Harus saudaraku menjadi satu di dalam keakraban, keintiman. Tidak boleh terpisahkan. Nah itu hidup orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah sore hari ini kita akan memperhatikan beberapa hal. Apa saja yang Yesus kerjakan di dalam pribadi kita, dalam hal ini sekali lagi dalam keintiman, di dalam saudara persekutuan yang erat itu, di dalam kebersamaan kita, saudara, ini apa saja yang dikerjakan. Yang pertama, Yesus itu memberi kemenangan kepada kita atas dosa. Ya, tiap hari kita bisa menang atas dosa. Tiap hari kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Tiap hari kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu karena ada yang namanya kebersamaan Tuhan di dalam diri kita. Itu karena ada Kristus yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Sebab kalau tanpa Kristus bekerja di dalam diri kita, atau saudara bersama-sama dengan kita, rasanya mustahil kita bisa mengalahkan dosa. Karena kita terbatas, kita tidak mungkin mampu melakukan itu. Karena itu Tuhan Allah itu mengetahui, sehingga dia merasa bahwa orang percaya itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia mengerti bahwa anak-anak Tuhan itu tidak mungkin bisa sendirian. Harus berfellowship, harus dia ada di dalam diri kita, pakai bahasa itu kembali. Artinya memiliki keintiman dengan dia agar kuasanya itu menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa menang terhadap dosa. Perhatikan catatan Alkitab ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Jemaat minta tolong bantu baca ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kalimat ini yang saya garis bawahi ya. Kamu telah mati bagi dosa. Kenapa? Ya, karena kamu hidup bagi Allah. Lalu ada kalimat selanjutnya, dalam Kristus Yesus. Ini bicara soal fellowship kita ini, atau keintiman kita, keakraban kita, persekutuan kita. Itu yang membuat dosa itu mati. Dosa itu tidak punya kekuatan, dosa itu tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Itu karena sekali lagi relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya betapa penting itu bangun relasi dengan Tuhan, Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, ya. Karena kita ini mesti sadar bahwa kita tidak mungkin bisa menaklukkan dosa. Kita tidak mungkin bisa. Dengan kekuatan kita ini, saudara tidak akan bisa. Makanya di bagian lain Paulus itu berkata, justru apa yang aku tidak inginkan itu yang aku buat, ya. Karena memang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan dosa itu sangat besar.
Kalau tidak ada kekuatan yang lain yang bekerja di dalam diri kita, maka mustahil rasanya kita bisa menang atas dosa. Makanya jangan heran, orang kalau tanpa Kristus maka pasti hidupnya ada di dalam dosa. Orang kalau saudaraku tidak memberikan ruang kepada Kristus untuk hadir di dalam dirinya, atau dia tidak mempunyai fellowship persekutuan dengan Kristus, ya pasti dia tidak akan bisa mengalahkan dosa. Itu ciri utama, saudara yang terkasih. Jadi kalau kita bilang sebut nama Tuhan dalam kitab hidup, tapi tanda apa kalau Tuhan itu benar ada di dalam ketempung hidup? Tandanya adalah kuasanya menjadi nyata dalam hidup saudara, sehingga perbuatan-perbuatan daging itu menjadi mati. Nah saudara yang terkasih, saya akan menguraikan lebih dalam. Pengertian Roma 6 ayat 11 itu artinya sejak Yesus hadir dalam diri seseorang, atau sejak Yesus itu mengambil bagian dalam diri kita, berfellowship dengan kita, seseorang, maka kuasa dosa itu pasti mati. Itu pasti. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Ya. Mengapa demikian? Saudara yang terkasih, kita akan menemukan beberapa jawaban. Yang pertama, ya, kenapa kuasa dosa itu bisa mati waktu orang berfellowship dengan Tuhan? Karena ketika Yesus hadir di dalam diri seseorang, dia itu menjadi penguasa baru atau pemerintahan baru di dalam diri kita. Itu artinya dulu kita punya penguasa lama. Kita dulu diperintah oleh yang lama, saudara yang terkasih. Maka Yesus butuh hadir sebagai raja yang memerintah di dalam diri saudara dan saya. Nah, waktu dia hadir di dalam diri kita, dia membuat sistem yang baru. Dia membuat suatu kehidupan yang baru, ya, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena pemerintahan yang lama sistemnya dosa. Pemerintahan yang lama sistemnya adalah hidup di dalam kedagingan. Itu pemerintahan yang lama. Coba kita baca ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, Roma 6. Sudah pindah. Ya, Roma 6 12 sampai 14. Ya, bersama kita baca ayat ini jemaat Tuhan. Silakan 1 2 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, saudara perhatikan ya, dosa jangan berkuasa lagi. Lalu saya langsung lompat ke yang saya garis bawahi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ini hukum Taurat, ini pemerintahan lama ini, ya. Tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia ini pemerintahan baru yang adalah pemerintahan Kristus di dalam diri kita. Makanya dosa tidak lagi berkuasa. Saya beri kesimpulannya adalah kalau Kristus itu hadir di dalam diri kita, maka sekali lagi ini adalah pemerintahan kasih karunia, pemerintahan Kristus di dalam diri saudara dan saya, sehingga tidak ada lagi kuasa dosa yang bisa menguasai pribadi kita orang-orang percaya. Ada amin? Nah, makanya saya ulangi lagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah kita ini sudah berada di bawah pemerintahan yang baru. Pemerintahan itu adalah pemerintahan kasih karunia, bukan lagi pemerintahan hukum Taurat. Ya saudara, yang membuat orang terikat terhadap dosa, terikat di bawah hukum dosa. Tetapi sekali lagi hukum kasih karunia itu adalah hukum yang memerdekakan orang dari dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita semua ini sekali lagi membangun relasi, membangun keintiman, membangun pergaulan kita dengan Tuhan itu dari hari ke hari mesti tambah dekat. Engkau di dalamku dan aku di dalam engkau. Itu harus memang terjadi terus menerus, ya. Terjadi secara kontinu, karena sekali lagi alasannya jelas. Kita tidak mungkin bisa menaklukkan dosa
dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan, dan karena itu kita beri ruang kepada Dia untuk memerintah, menyatakan hukum kasih karunia-Nya di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita menang atas setiap dosa-dosa. Dan ayat itu berkata kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Nah, itu adalah alasan pertama kenapa Yesus harus hadir di dalam diri saudara dan saya, ya. Yang kedua, saudara yang terkasih, kehadiran Yesus itu dinyatakan lewat Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita, ya. Jadi Yesus itu sekali lagi menyatakan Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Jadi ingatlah, ya, kita ini kan sekarang hidup di zaman roh. Jadi kehadiran Kristus itu sekali lagi dinyatakan di dalam pribadi yang namanya Roh Kudus. Maksudnya begini, ini saya bicara soal keilahian, ya. Saudara, kalau kita berbicara soal keilahian, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu keilahian. Tapi kalau berbicara peran, fungsi itu berbeda-beda. Makanya kalau kita melihat statement ini, itu berarti saya sedang berbicara dalam fungsi atau peran. Jadi Yesus itu sekali lagi hadir dalam diri kita melalui Roh Kudus yang berkarya, berperan di dalam hidup saudara, menyatakan kuat kuasanya di dalam diri kita sekalian. Kita bisa menemukan ayat dalam kitab Roma pasal 8, ya. Ayat yang ke-13 begini firman Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini kan sinkron dengan apa yang tadi kita lihat di ayat sebelumnya, ya saudaraku, dalam kitab Roma pasal 6. Kalau Kristus itu hendak berkarya untuk saudaraku, menyatakan dosa itu tidak lagi berkuasa dengan hukum kasih karunia, Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 8 bahwa Roh Kudus itu diutus di dalam diri kita. Roh Kudus itu dinyatakan sekarang berfellowship dengan saudara dan saya dengan fungsi peran untuk saudara mematikan semua perbuatan-perbuatan tubuh kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saya mau bandingkan dengan beberapa ayat, saya tidak kutip di sini, saudara yang terkasih, tapi saya bacakan saja Yohanes pasal 14, ya, mulai dari ayat yang ke-16. Kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penting sekali. Menyertai kamu selama-lamanya. Artinya terus bersekutu dengan kita. Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran, ayat 17. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini sekali lagi ayat ini jelas. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Maksudnya apa? Roh Kudus itu, ya, dalam keilahian mereka setara. Ya, dalam keahlian Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa setara. Nanti terbukti di ayat 23 bahwa tiga-tiganya berfellowship atau tiga-tiganya hadir dalam diri kita. Saya lompat langsung di ayat yang ke-23. Perhatikan kalimat itu, ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami itu berarti lebih dari satu, ya. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Jadi sekali, apakah Bapa ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, Yesus ada dalam kita secara pribadi? Tidak. Mereka tidak ada secara pribadi, tetapi keilahiannya itu nyata di dalam diri kita lewat Roh Kudus yang berkarya di dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi setelah baca ini ayat,
Saudara jangan bilang saya pi operasi kok saya dapat lihat, jangan sampai Bapak di sebelah kiri, anak di sebelah kanan, Roh Kudus di sebelah mana ya, sudah tidak ada. Ya, Anda tidak bisa temukan. Itu hanya bicara bahasa-bahasa yang memberikan pernyataan saudara arti secara bukan hurufiah ya, tetapi memberi makna yang tersirat di dalamnya. Itu kalimat-kalimat itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi jadi Tritunggal itu sebenarnya hadir dalam diri kita atau berfellowship di dalam diri kita ya. Meskipun Bapa itu berkarya dalam perjanjian lama ya, Yesus ada di perjanjian baru dan Roh Kudus ada di masa sekarang, tetapi ketiganya hadir di dalam diri kita saudara, artinya berfellowship dengan kita. Karyanya yang dipercayakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang berperan aktif di dalam diri saudara dan saya. Roh Kudus yang itu berkarya setiap waktu, setiap saat, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita ya, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Di bagian lain Paulus juga mengatakan, kitab Galatia pasal 6. Saya bacakan juga teks ini buat kita sekalian ya. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 5 maksud saya. Pasal yang kelima itu perikopnya adalah kemerdekaan Kristus, panjang sekali saudara yang terkasih, lalu kemudian dilanjutkan dengan hidup menurut daging atau roh ya. Saya langsung baca saja mulai dari ayat yang ke-16 tentang hidup menurut daging atau roh. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh ya. Hiduplah oleh roh, kita disuruh hidup oleh roh. Saudara yang terkasih, rohnya di sana R besar, itu berarti Roh Kudus. Bagaimana kita hidup oleh Roh Kudus itu? Di situ dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kembali kita menemukan ini pemerintahan lama saudara. Makanya di Galatia 5 ayat 1 dia berbicara soal kemerdekaan dulu dari hukum pemerintahan lama itu. Sekarang kita dalam hukum pemerintahan baru ya. Perbuatan daging telah nyata ayat 19, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 20 langsung dikontraskan dengan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah sudah lihat ya. Menjadi Roh Kudus, Kristus itu dibicarakan secara timbal balik dalam keilahiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kalau kita benar-benar memberi hidup kita ini berfellowship ya, Allah itu bekerja di dalam diri saudara dan saya. Benar-benar nyata ya. Dan kenyataan daripada Allah bekerja di dalam diri kita lewat Roh Kudus itu membuat kita menghasilkan buah roh. Perbuatan daging menjadi lemah kekuatannya atau menjadi mati, tidak lagi berkuasa di dalam diri saudara dan saya, tetapi hasil yang akan keluar itu adalah kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Nah itu pasti di dalam diri orang-orang percaya. Makanya saudaraku, tanda bahwa orang itu dipimpin oleh Allah atau Allah hadir di dalam dirinya, itu manifestasinya yang pertama adalah orang itu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Itu adalah manifestasi pertama dari orang yang memiliki Kristus di dalam dirinya. Ada amin? Ya, bukan pergi gereja, bukan yang baca Alkitab, bukan yang berdoa, bukan. Saudara yang terkasih dalam, manifestasi pertama itu adalah kalau orang itu menghasilkan buah roh. Kalau orang itu sekali lagi kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya, itu tanda orang itu benar-benar ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Saudara yang terkasih, fellowshipnya intim. Itu adalah hal yang kita dapatkan waktu kita ada di dalam Kristus, saudara, atau Kristus ada di dalam kita.
Atau sekali lagi bicara soal kesatuan, fellowship, iman kita, atau keakraban kita dengan Tuhan. Itu tandanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya ini sudah mulai terjadi sejak perjanjian lama ya. Saudara, kalau kita melihat Yusuf misalnya di perjanjian lama, itu kan dia, kalau kita baca itu Kejadian 39, itu selalu dikatakan Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Itu diulang-ulang itu fakta di dalam Kejadian 39. Nah, karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf bukan hanya pintar mengartikan mimpi, tetapi Yusuf itu dapat menolak dosa. Yusuf itu dapat, saudaraku, menang terhadap dosa. Itu fakta di dalam Alkitab, saudara yang terkasih. Ya. Di bagian lain juga, misalnya Daniel, itu juga begitu, saudara yang terkasih. Jadi orang kalau sekali lagi beri hidupnya itu dikuasai Tuhan, atau dia mempunyai fellowship dengan Tuhan, ciri yang paling pertama, dosa tidak berkuasa atas dia lagi. Dosa tidak punya kekuatan untuk menang atas dia lagi. Meskipun dia hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, ya, ada godaan, ada tantangan, ada, tidak bisa tidak. Tapi orang ini menang. Kenapa? Karena dia tidak sendiri. Dia tidak berkarya sendiri. Dia tidak menjalani hidupnya sendiri. Ada kekuatan supranatural. Ada yang namanya kekuatan ilahi yang ada di dalam dirinya sehingga memampukan dia bisa menang terhadap dosa. Ada amin? Ya, kita semua ini ingatlah, kita ini masih ada di dunia. Kotong sini ada di tempat yang suci. Ini tempat penuh kenajisan. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa hidup suci. Itu tidak berarti kita hidup tidak bisa menolak dosa. Tidak, kita pasti bisa. Karena saya ulang lagi, bukan kita sendiri. Kita beda dengan orang dunia. Orang dunia tidak punya Kristus. Orang dunia tidak punya fellowship. Orang dunia tidak punya keterikatan dengan Allah. Keintiman dengan Allah. Kita punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita mampu menang terhadap dosa. Kita mampu menang terhadap kejahatan. Tadi pagi saya didatangi oleh seorang ibu, ya saudara, yang menceritakan tentang kehidupan keluarganya. Suaminya sudah meninggal, ya saudara. Tapi setelah suaminya meninggal, baru terbongkar kedoknya, ya saudara. Ya, terbongkar kedoknya. Bos suaminya ini, ya sebenarnya, ya dia tidak mau jadi, dia tidak mau punya istri yang ini, saudara yang terkasih. Jadi dia hanya datang tuh, artinya berpura-pura saja. Dia sedang pakai banyak cara untuk bagaimana membinasakan atau membunuh istrinya. Saudara, ya. Dia pakai banyak cara untuk bisa bunuh dia punya istri. Dia cari leu-leu dari semua tempat, ya saudara. Ya. Tapi justru bukan istrinya yang mati, dia yang mati dahulu. Setelah itu baru terbongkar kedoknya bahwa dia punya niat yang sangat buruk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hidup ini kita tidak pernah bisa lolos dari yang namanya ancaman di tengah dunia. Ancaman dosa, ancaman godaan, dan segala macam, ya saudara. Tapi kita bersyukur kita ini tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ada amin? Ya, sehingga buat kita bisa menang terhadap dosa. Menang terhadap kejahatan. Menang terhadap hal-hal yang najis, yang buruk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya lanjutkan itu cerita. Yang saya maksudkan adalah bukan hanya itu. Dia berusaha mempengaruhi kedua orang anaknya. Ya saudara. Untuk melakukan hal yang sama kepada ibunya. Anak kandung. Tapi saudara, anak kandung ini, ya saudara, punya pikiran yang ini bukan karena kekuatan mereka. Beta yakin ini karena kuasa Roh Kudus ini. Ya. Jadi dua anak ini meski dipengaruhi oleh papanya, mau diperalat oleh papanya, untuk lakukan hal-hal yang bertentangan ini, saudara. Tetapi dua anak ini betul-betul tunduk dan mengasihi Tuhan. Mereka tidak mau. Mereka pakai banyak cara juga untuk menghindar. Tetapi sekaligus juga tidak mau membangkitkan amarah papanya. Ini bapak kandung nah. Saudara yang terkasih. Bahkan bapaknya ancam. Kalau kamu tidak buat, bosong yang beta bunuh. Wih, bapak model begini nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Ya, tapi saya melihat sekali lagi penyertaan Tuhan itu. Ini arti daripada Tuhan hadir dalam dua anak ini. Sudah, mereka tidak menyentuh apa yang diminta oleh papanya. Mereka tidak mau melakukan kejahatan yang dilakukan papanya. Waktu dia cerita, saya pikir ini anak-anak perempuan. Saya tanya, minta maaf, maaf anak dua tuh laki-laki kok perempuan. Laki-laki. Laki-laki itu kayaknya gampang sekali, saudara. Kalau dihasut dengan hal-hal kejahatan, itu gampang itu. Laki-laki lebih gampang. Saudara, potensi keberanian untuk melakukan itu lebih besar. Tapi ini dua anak tidak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka sembunyi mati, mereka tidak kasih tahu mereka pumama juga. Mereka tidak kasih tahu, saudara. Tapi mereka hanya berdoa, Tuhan jaga mama. Mereka berdoa, mereka tidak mau terlibat di dalamnya. Karena ini satu bapak, satu mama, dilema. Mau berpihak kepada siapa? Anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan itu memang Tuhan yang hadir dan menyertai kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menahan dosa. Tapi Tuhan mampu membuat kita berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus mampu membuat saudara memilih apa yang tepat. Itu roh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah papanya meninggal baru mereka cerita kepada ibunya. Saudara yang terkasih. Ya. Saya tidak tahu yang lain mungkin punya banyak kisah yang model-model begitu. Ya sudah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Ini seorang dalam keluarga saya bisa begitu. Apalagi orang yang sondeng kotong. Apalagi orang yang tidak sejalan dengan kita. Dalam rumah saja orang bisa begitu. Saudara yang terkasih. Jadi pengaruh dunia ini sekali lagi. Memang dunia ini ada dalam kuasa kejahatan. Ya. Tapi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan sekali lagi. Yang hidup di dalam pimpinan roh Allah. Allah tidak biarkan kita sendiri. Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Ada amin? Ya, itu hal pertama yang kita bisa pelajari dari kehadiran Kristus di dalam pribadi orang percaya. Yang kedua, saudara, apa yang kita lihat dari kehadiran Kristus, ya, kerja Kristus dalam pribadi kita orang percaya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia membuat kita mempunyai karakter Kristus. Ya. Karakter kita ini diubahkan. Itu karena Kristus ada di dalam kita. Kita bisa menjadi serupa dengan dia. Itu karena kehadirannya di dalam diri kita. Tanpa kehadirannya di dalam kita, ya mustahil kita bisa menjadi serupa dengan dia. Karakter kita ini, saudara. Karakter Kristus itu bicara tentang kasihnya, bicara tentang kekudusannya, ya. Bicara tentang kemurahan hatinya. Itu semua itu karakter Kristus. Nah, itu terbentuk karena ada Tuhan di dalam diri kita. Setelah dosa ditaklukkan, setelah dosa tidak berkuasa atas diri kita, dia memerintah dalam diri saudara dan saya, dan kemudian dia memberikan perubahan dalam hidup saudara dan saya. Hati kita diubah, karakter kita diubah, manusia batinia kita dirubah. Itu karena ada Kristus yang ada di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat ini mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang ada di dalam Kristus. Saudara, ini bicara soal keintiman, bicara soal fellowship, bicara soal kesatuan, pergaulan yang erat, ya saudara. Maka kita akan jadi ciptaan baru. Ini. Ciptaan baru ini bicara soal karakter kita. Yang lama sudah berlalu, karakter kita. Sesungguhnya yang baru sudah datang, karakter yang baru. Ya saudara yang terkasih, pindah juga Galatia 4. Ayat yang ke-19. Ya, kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Wah, Paulus ini dia bergumul dalam penderitaan, bahkan dia bilang seperti sakit bersalin. Tetapi dia lewati semua itu dengan satu tujuan, dia rindu umat Tuhan itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua mesti punya kerinduan seperti ini. Ya, hidup di dalam Tuhan itu memang tidak selalu menyenangkan, tetapi dari hari ke hari, lewat setiap proses kehidupan itu Tuhan membawa kita kepada suatu perubahan. Tuhan membawa kita kepada sesuatu kehidupan yang lebih menyenangkan Tuhan. Karakter kita mesti tambah hari tambah lebih baik. Karakter kita mesti tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Anak-anak Tuhan. Tidak boleh karakter kita sama terus. Itu fakta. Bagaimana kita buktikan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Atau kita ada di dalam Kristus. Ciptaan yang lama itu harus berlalu. Jadi selain dosa sudah ditaklukkan, kita muncul sebagai orang-orang yang hidupnya berbeda. Karakternya berbeda. Anak-anak Tuhan. Ya, makanya orang kalau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus itu, setelah dia ketemu dia pun teman lama akan bilang begini, beta lihat lu sekarang memang lain. Itu dulu. Ada yang terkasih dalam lain apanya? Kalau dia bilang lain karena, sekarang lu pun berat badan tambah. Oh, itu bukan ciptaan baru. Yang lain itu haruslah karakternya. Saudara yang terkasih. Yang lain itu harus sekali lagi sifatnya. Yang harus lain. Dulu ini beta kenal lu pun otak ini memang otak setengah. Tapi sekarang lu bisa sabar begini itu karena Kristus. Dulu ini beta tahu lu. Ya. Saudara yang terkasih. Lu pun gelapnya dunia ini nih beta sudah tahu. Mas sekarang beta lihat lu mulai beda ya. Wah, itu tuh karena bukan kita itu. Itu hanya karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia bisa membuat orang menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saya coba lebih dalam untuk membawa kita memahami tentang ini. Saudara, pengertian dari dua ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 4 ayat 19. Artinya sejak Yesus hadir dalam diri seseorang, atau seseorang itu ketika berfellowship dengan Tuhan, ya, seseorang itu akan mengalami pembentukan karakter di dalam dirinya. Ya. Saya berikan juga pertanyaan, mengapa demikian? Kok terjadi pembentukan karakter di dalam diri kita? Yang pertama, saudara yang terkasih, Yesus hadir itu dalam diri kita, dia bekerja di dalam diri kita. Dia yang melakukan, dia yang merestorasi, dia yang melakukan yang namanya transformasi dalam diri kita. Ini ayat berkata, Filipi pasal 2 ayat 13. Jemaat minta tolong baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Apalagi kemauanmu. Pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, Tuhan itu yang kerja di dalam diri kita. Makanya kita punya karakter itu bisa berubah. Tuhan, saya ini mau supaya saya punya emosi ini jangan terlalu naik terus. Tuhan yang kerja. Itu kalau Tuhan ada dalam diri kita. Saudara, Tuhan, saya ini memang tahu bahwa saya pun diri ini ada kekurangan di sini, di sini, di sini. Kasih tahu Tuhan. Saudara punya kemauan itu kasih tahu Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengerjakan di dalam kamu. Itu fakta itu. Itu Alkitab yang bicara. Anak-anak Tuhan. Sebab kita kan tidak mungkin melakukan itu. Kapan Paulus omong ini ayat? Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, di ayat 12, itu Paulus perintahkan untuk orang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara yang terkasih. Wah, itu rasanya berat itu. Bagaimana bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Lalu Paulus memberikan kata penguatan di ayat 13. Bukan kamu sesungguhnya. Kamu hanya menginginkan, tetapi Tuhan yang akan melakukan di dalam kamu. Kamu menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan yang akan merubah. Karaktermu yang jelek, karaktermu yang kamu tidak mampu ubahkan, itu Tuhan yang akan ubahkan. Anak-anak Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi apa artinya kalau Tuhan ada dalam diri kita, kalau kita pun karakter tidak bisa berubah? Itu mustahil. Ya saudara, itu tidak mungkin, itu impossible.
Kalau Tuhan ada dalam diri seseorang, sekali lagi kita akan dirubah dari hari ke hari. Kita pasti akan diubah dari hari ke hari. Tambah hari kita punya karakter akan tambah lebih baik. Itu pasti. Saudara yang terkasih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kehadiran Allah di dalam diri kita, ya, itu sekali lagi Allah itu mengubahkan hati kita. Hati itu kan adalah sumber. Hati di sini maksudnya adalah manusia batinia kita, roh kita. Itu, saudara. Nah itu memang harus dirubah dari dalam. Perubahan itu tidak bisa dari luar, mesti dari dalam. Saudara yang terkasih. Makanya kalau kita baca Roma 12 ayat yang kedua, di situ kan dikatakan, saudaraku, pembaharuan budimu. Ya, ya. Janganlah hendak yang kau menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat mengerti kehendak Allah, apa yang benar dan apa yang sempurna. Pembaharuan itu dimulai dari dalam, dari hati, dari manusia batinia kita, dari budi pekerti kita, pengertian kita, itu diubahkan dari dalam. Nah ini siapa yang kerja? Tuhan sekali lagi. Allah yang melakukan itu. Makanya karakter orang itu bisa jadi bagus. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Mari jemaat Tuhan baca ayat ini. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, siapa yang bikin kita, saudaraku, bisa lakukan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan? Aku akan membuat kamu hidup. Bukan kita itu. Kita ini hanya ya bagian kecil dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita sebenarnya. Ya, karena memang saya ulang lagi ya, dari awal saya bilang kita ini tidak bisa. Tapi Tuhan melakukan itu di dalam diri saudara. Jadi Kristus hadir dalam diri kita, saya ulang ya. Dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa. 2, dia hadir di dalam diri kita. Dia merubah atau merestorasi. Melakukan transformasi di dalam diri kita. Sehingga kita punya hati, kita punya batin, kita punya manusia di dalam ini mengalami perubahan. Karakter kita jadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketiga, apa saja yang Yesus kerjakan dalam pribadi orang percaya? Yang ketiga, saudara yang terkasih, dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Tuhan itu sumber kehidupan dan kekuatan kita. Tadi kita nyanyi itu lagu, bukan karena kekuatan, kelebihan, kecakapan, dan segala macam ya saudara. Bukan itu, bukan karena kita. Semua itu hanya karena anugerahnya yang diberikan kepada kita. Saudara, ini karena kita tahu sumbernya bukan kita itu. Ya, sumbernya jelas ini. Sumber kehidupan, kekuatan itu Tuhan. Ya. Saya minta ChatGPT, tolong dong bikin gambar yang ini. Ini nih, akhirnya dia kasih gambar begini. Ya saudara. Ya. Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Orang kalau nikmati, saya lihat ini gambar, saya rasa enak ya. Nikmati, luar biasa. Tuhan melakukan dalam diri kita. Makanya hidup di dalam Tuhan itu luar biasa lah. Ya karena memang sumber tuh datang dari Tuhan semua. Kekuatan, kehidupan, kelimpahan, keberkatan, semua datang dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan yang menyediakan kepada kita. Ada ayat yang cukup kecil ya, saudara mungkin tidak bisa lihat bagus ini. Aku adalah sumber air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14 ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ini bersyukur. Makanya kalau kita ada di dalam Tuhan, dia sumber kehidupan kita. Dia sumber kekuatan kita. Menjalin relasi dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Menjalin relasi dengan Tuhan itu tidak percuma. Yohanes pasal 10 ayat 10 bilang, aku datang supaya aku memberikan kehidupan dan hidup di dalam kelimpahan. Ya, saudara, Tuhan mau kasih kehidupan yang luar biasa kepada kita. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita.
Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mengalami itu. Makanya memang penyertaan Tuhan itu betapa penting di dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ayat jelas ini. Jadi Tuhan bilang dekat, fellowship, bangun relasi intim dengan Tuhan. Bahasanya tinggal di dalam aku di dalam dia. Ya, maka kamu akan berbuah banyak. Ini ayat bicara soal apa? Yaitu kehidupan, buah banyak. Kelimpahan, kekuatan, segala macam. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya rasa hanya orang, minta maaf ya saya pakai kalimat ini dalam tanda kutip, bodoh saja. Tahu-tahu hanya dalam Tuhan enak, mau jauh dari Tuhan bikin apa? Hanya tahu-tahu bahwa hidup di dalam Kristus mengalami sesuatu. Membangun relasi fellowship dengan Tuhan. Makanya kalau orang malas ibadah, malas gereja, malas doa, malas pujian penyembahan, ya, malas membangun keintiman dengan Tuhan. Aduh, kita ini mau bikin apa dengan kita hidup? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kan bukan hidup karena kita punya uang. Kita bukan karena hidup karena kita punya kekuatan fisik ini. Saudara yang terkasih, wah kita ini kan akan tambah hari lama lesu, tak berdaya, hadapi masalah, tekanan, segala macam. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita mesti sadar, hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan ngomong banyak kali, ulang-ulang kali ya saudara. Hanya sekali lagi orang memang tidak mau menaruh percaya kepada Tuhan. Seharusnya kalau orang beriman kepada Tuhan seperti Galatia ayat pembuka kita tadi, pasal yang kedua ayat 20 itu. Ya saudara yang terkasih, bahwa aku di luar, aku hidup dalam daging ini, tapi aku mesti hidup di dalam dia, dia mesti ada di dalam aku. Yang ku hidupi sekarang di dalam iman, tidak bisa, di luar dia aku tidak bisa buat apa-apa. Anak-anak Tuhan. Ya, ini sebenarnya harus menjadi kesadaran kita. Jadi kalau saudara mempelajari kristologi, ini puncak akhirnya. Ini klimaksnya. Su tahu Yesus Allah. Su tahu Yesus punya kemanusiaan. Karya-karyanya sempurna luar biasa. Kita bahas panjang lebar sampai 13 kali pertemuan itu. Saudara. Hari ini saya hanya memberikan penekanan puncak, klimaksnya. Biarkan dia sekarang berkarya dalam hidup saudara dan saya. Biarkan dia yang menjadi luar biasa di dalam diri kita. Menjadi yang prioritas pertama, utama segala-galanya. Oh dia saja. Saudara yang terkasih. Ini puncaknya. Filipi pasal yang ke-4 ayat 13 ya. Yesus hadir sebagai sumber hidup dan kekuatan bagi kita. Mari kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara kita hanya bisa tanggung di dalam dia. Dia kasih kita kekuatan. Dia kasih kita kehidupan. Dia kasih kita kelimpahan. Hanya di dalam dia. Karena itu sekali lagi hari ini. Hal ketiga ini tidak boleh kita lupakan. Saya ulang ya. 1, dia membereskan dosa kita. Dia membuat saudara dan saya mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yang kedua, dia mengubahkan karakter kita, sifat hidup kita menjadi baru. Restorasi terjadi, transformasi terjadi. Lalu yang ketiga, sudah dia kasih kita hidup kelimpahan dengan kekuatan yang luar biasa. Yang terakhir, keempat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia memberikan pengharapan kepada kita semua. Ada amin? Ini puncak. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada pengharapan. Kolose 1. Ayat yang ke-27. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Makanya kita hidup dalam Tuhan itu penuh pengharapan. Pengharapan yang sekarang, bahkan pengharapan yang akan datang.
Yaitu yang disebut dengan pengharapan akan kemuliaan. Hidup di dalam Tuhan. Ini rahasia yang ada di antara bangsa-bangsa. Yang Tuhan nyatakan sekali lagi ketika Kristus ada di tengah-tengah kita. Atau Kristus diam bersama-sama dengan kita. Kristus hadir di dalam hidup kita. Sekali lagi, fellowship kita, persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan. Membuat kita berpengharapan. Karena itu kalau saudara mati di dalam Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpengharapan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari lalu saya KKR di satu tempat. Ya, ada seorang rohaniawan yang ikut hadir. Dia duduk di depan. Ya saudara, saya sebenarnya tidak bermaksud juga bicara soal dia. Ya, saya juga tidak tahu dia siapa. Saya juga tidak kenal dia punya hidup model apa. Saya juga tidak tahu. Saya hanya cuma berikan ilustrasi, contoh, saudara yang terkasih. Contohnya adalah saya bilang begini, kalau orang itu dia hidup di dalam karakter yang jahat, ya, hidupnya tidak benar, itu seharusnya, makanya tukang peti jenazah saya bilang, itu harus bikin peti jenazah itu berbagai merek, bentuk. Jangan semuanya gambar Tuhan Yesus perjamuan semua, ya, saudara. Saya bilang gitu, saya mau pergi usul, kalau bisa di tukang mebel itu yang bukan buat peti itu, buat juga kalau tukang main judi punya itu bikin gambar orang lagi main judi. Jadi kalau dia mati itu datang tanya, waktu kau mati itu, ya, itu mati karena apa? Ya saya mesti tanya dia. Kalau dia mati tukang mabok, dia kompetian tukang mabok punya. Ya. Kalau dia mati tukang selingkuh, gambar dia dengan nona-nona ada berapa di situ ya. Gambar di situ. Dia tidak pantas pakai gambar Tuhan Yesus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya habis itu KKR, saudara yang terkasih saya sudah pulang ya. Lalu kemudian si rohaniawan itu datang kepada tim yang bikin KKR itu. Lalu dia bilang begini sama itu tim. Itu khotbah tadi, itu juga pas di beta ya. Untung dia belum mati. Ya saudara, untung dia belum mati. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia bilang tadi itu beta sadar. Bahwa ternyata ini hidup ini sementara. Kadang-kadang kita pikir kita rohaniawan. Tapi sesungguhnya Kristus belum ada di tengah-tengah kita. Saudara yang terkasih. Buktinya hidup kita masih dulu jauh sekali dari pengharapan. Akan kemuliaan. Saudara yang terkasih. Ya. Dan hari itu bersyukur. Meskipun saudara yang terkasih dia tidak curhat di saya. Tapi kan dia mengaku dia dosa. Dan dia minta ampun. Dia bilang sama Tuhan. Tuhan ini hari saya mau berubah. Saya mau bertobat. Waktu datang ngomong sama saya panitia itu. Sudah saya bilang Pina salam dia ya. Bertobat sudah. Karena kerajaan Allah sudah dekat ya. Saudara yang terkasih dalam hidup dalam Kristus ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Saya ulang lagi, yang pertama dia sudah menyelesaikan dosa kita. Yang kedua dia bikin restorasi hidup kita jadi baru. Ciptaan baru, karakter baru. Lalu kemudian dia menyertai hidup kita, dia beri kekuatan, dia beri kehidupan kelimpahan. Masa tidak ada pengharapan? Mustahil, saudara yang terkasih. Jadi karena itu sebenarnya puncak daripada kita mempelajari kristologi ini adalah membiarkan Kristus itu benar-benar total berkarya dalam diri kita. Kalau kita tidak membiarkan Kristus berkarya dalam diri kita, saya anggap kita belum memahami tentang kristologi. Ya. Kalau kita belum membiarkan Kristus itu beroperasi secara utuh dalam diri kita, atau berfellowship dengan kita, memberi ruang kesempatan kepada dia untuk menguasai seluruh eksistensi hidup kita, menjadi satu dengan dia dalam kesatuan ilahi, maka sesungguhnya percuma kita mengenal Kristus. Kiranya Tuhan tolong dan berkati kita semua. Di pertemuan yang ke-14 ini, saya percaya Tuhan menolong kita semua untuk tambah hari, tambah lebih dekat dengan Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi nanti next time baru kita ulang. Saya belum hubungi Pak Bayu. Apa saja yang sempat terputus, nanti kita akan ulang pada kesempatan berikut. Tapi kelas kristologi kita hari ini selesai dalam urutan yang ke-14. Oke, kita bersyukur buat firman Tuhan.